Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa silaturahmi nih dengan Ustaz Idris Yahya di Masjid Baitun Nur Darlis Muhammadiyah. Ada Muhammadiyah namanya. Iya Ustaz. Jadi kita ini di program cerita masjid. Kenapa dinamakan cerita masjid? Karena memang awalnya senang ya foto-foto, video-video di masjid karena memang terus terang dari bentuk fisik bangunan yang memang bagus gitu kan. Dan kita tahu memang masjid ini kan berdiri karena banyak cerita di belakangnya, mungkin dari sejarahnya, latar belakangnya, motivasinya. Nah inilah makanya kenapa saya khususnya harapannya bisa dengar cerita dari Masjid Baitun Nur Darlis ini sehingga banyak masyarakat yang tahu dan berbondong-bondong balik ke masjid gitu, seperti itu. Harapannya seperti itu, Ustaz. Jadi mudah-mudahan dapat diambil hikmahnya dan bisa jadi menjadi motivasi untuk masyarakat bisa bangun atau renovasi masjid di dekat rumahnya masing-masing, seperti itu. Kita kenalan dulu mungkin, Ustaz ya. Iya. Kenalan dulu, Ustaz. Fajrin, Ustaz. Idris. Mungkin kenalan dulu, Ustaz. Nama Ustaz. Kalau nama Idris pendek ya, tapi ada nama orang tua ya. Idris Yahya Asy'ari. Asy'ari. Siap, Ustaz. Kalau sehari-hari? Sehari saya dosen UIN, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Jambi, di Fakultas Syariah. Fakultas Syariah di Mendalo, Ustaz ya? Di Mendalo. Iya. Kalau rumah dekat sini artinya? Rumah pakai motor perjalanan ke rumah tidak sampai 10 menit dari sini. Ada cukup dekat lah ya? Cukup dekat. Siap, Ustaz. Jadi kita minta waktunya Ustaz ya ngobrol-ngobrol sama masjid. Siap. Boleh Ustaz, mungkin yang setahu Ustaz nih gimana ceritanya masjid ini, sejarah berdirinya dan apa motivasinya gitu waktu mendirikan masjid ini. Ya. Jadi cerita sedetil-detilnya mungkin saya juga tidak bisa memberikan penjelasan ya. Iya. Nah, cuma sedikit cerita tentang pendirian ini ya berawal dari niat baik dan tulus ikhlas beliau, seorang yang tidak mau disebut. Tidak mau disebut. Ya biarlah jadi rahasia Ustaz ya. Iya. Siap. Mungkin beliau menjaga hati juga, menjaga niat ya. Iya. Mungkin dikarenakan Allah menitipkan sebagian rezeki yang besar kepada beliau, ya kita cari orang kaya di Jambi ini banyak sekali. Orang kaya, orang muslim pun yang kaya raya lebih kaya dari beliau itu banyak. Tuh. Tapi orang kaya beliau yang mau bangun masjid, nah ini membiayainya semuanya, dia full ya? Full semua. Masya Allah. Itu rasanya sulit untuk kita dapatkan. Betul. Jadi niat tulus ikhlas beliau didukung sama kebetulan ibu beliau masih hidup. Kemudian keluarga besar beliau juga mendukung sehingga rumah yang dulunya rumah beliau di sini gitu kan diwakafkan semuanya untuk agama, untuk Islam. Bangunlah masjid. Ya mungkin di akhir 2021 atau 2022 itu mulai pembangunan. 2021 2022. Nah, tahun 2023 masjid ini sudah terbangun, sudah berdiri, cuma belum dipoles, cuma kasarnya aja. Iya. Dikarenakan sudah terbangun, ya didesak juga sama kita, sama ya teman-teman beliau, rekan-rekan dan keluarga beliau. Ya kalau udah bangun, udahlah. Mulailah, walaupun belum selesai. Iya. Jadi belum dipoles sama sekali. Kita udah mulai awal Ramadan 2023. 2023, oke. Awal Ramadan 2023 udah mulai proses sampai 1 tahun kita di sini, gitu. Dan kita mulai dengan kegiatan juga yang lain, kajian. Kita juga buka MPQ dan segala macam, gitu kan. Selesai satu tahun kita di dalam, pengerjaan fokus di luar. Di luar dulu, Ya, oke. Biar tidak terganggu di luar semua dikerjakan. Iya. Begitu 2024 gitu, bulan puasa, sebelum bulan puasa kita turun ke basement. Iya, di parkir motor itu ya. Parkir motor bawah itu. Nah, kita sholat di situ semua, pelaksanaan sholatnya semua. Gitu.
1 tahun kita di bawah, itu 1 tahun pula orang mengerjakan ini. Mengerjakan interior ini ya. Interior ini ya, setahu saya itu 1 tahun tuh enggak ada jeda. Tidak ada putus-putus. Enggak putus-putus, Ya, paling terus. putus 1 hari 2 hari gitu aja. Nah, mengerjakan ini, gitu kan, banyak yang dirubah seperti ini, seperti itu. Ya sesuai gambar, sesuai selera lah. Jadi dari awal udah kayak gini bentuknya apa? Desain Konsepnya. arsiteknya ya, konsepnya udah seperti ini. Sepertinya sudah berapa kali berubah. Oh, sempat berubah Itu juga. yang buat agak lama. Mungkin inspirasi dari masjid lain bisa Iya, jadi ya. boleh jadi gitu kan, dengan hal yang lain. Ya, alhamdulillah keluarga besar beliau ini sangat mendukung. Sangat gitu mendukung. kan. Bukan hanya mendukung secara moral, Tapi juga materi juga ya. materi. Gitu. Kalau materinya ya beliau ya yang paling dominan gitu. Baik, baik. Ini Ustaz. Kan nggak mau disebut nih orangnya ya. Iya. Tapi boleh tahu nggak profesinya apa beliau nih? Ya, jelas beliau itu pengusaha. Pengusaha ya. Kan kita jadi pengen tahu nih apa sih, siapa tahu bisa niru ya. Iya, jelas pengusaha ya. Jadi tanah ini ceritanya adalah tanah dari rumah beliau, rumah masa orang kecil tua beliau, rumah orang tua beliau. Iya, masa kecil beliau. Kemudian Ya, itu support yang besar dari keluarga beliau tadi kan, yang seharusnya apa ya, biasanya rumah yang namanya jadi warisan. nah itu biasanya warisan dan Ini dijual. enggak. Keluarga besar sepakat ya diwakafkan. Diwakafkan, Bahkan Masya Allah. pembebasan ada berapa. Oh, diperlebar lagi. Iya, Ada beberapa tanah yang dibeli lagi untuk perluasan. Dan rencana ke depan pun rencananya kalau bisa dibebaskan lagi sebelah sana diperluas. Tambah parkir atau apa yang Karena untuk kita yang- kan pas bulan puasa, lihat kemarin bulan puasa gitu Oh iya, kan, iya, yang ramai, begitu ramai itu, parkiran kan sampai sepanjang jalan kan. Oh, jadi penuh nih sepanjang Teho ini Sepanjang penuh. jalan ini kan penuh parkiran motor. Iya, Masya Ya Allah. kita pengennya ke depan kita punya parkiran sendiri. Iya, jangan sampai terhambat orang perjalanan lalu lintas itu ya. Iya. Baik, Ustaz. Ini Ustaz, jadi untuk diketahui nih lokasinya nih di Teho, tepatnya di depan Polda. Depan Polda. Kapasitas masjidnya berapa Ustaz? Kalau yang di dalam aja ini sepertinya sekitar kurang lebih 600. 600 orang, 600 Untuk jemaah. orang sholat ya. Ya, Kalau untuk orang duduk mungkin lebih banyak. lebih, bisa jadi lebih kalau kajian-kajian mungkin ya. Lebih. Tapi kalau untuk orang sholat kayak sepertinya kurang lebih 600. Iya, di dalam ya. Tapi waktu seperti sholat Id kemarin, Sholat Id sampai luar, kemarin, ya karena memang halaman kita terbatas juga, jadi laki-laki di halaman, perempuan di dalam, ya hampir penuh juga di dalam ini kan perempuan. iya. Artinya kalau di dalam bisa 600, kalau suatu saat ada kegiatan ataupun sholat Id di luar bisa jadi hampir 1000 Ustaz ya. Bisa jadi. ya. Dan di sini juga sekitar sini samping sampai di depan ini kan ada pelataran juga. Oh, ada pelataran juga? Iya. Oh, bisa diisi juga sebenarnya. Sampai dengan itikaf kemarin perempuan itu kan nggak cukup di atas, sampai di depan perempuan. Oh, Itikaf. penuh ya. Nah, kebetulan tidak hujan gitu kan. Ya jadi bisa di depan situ di pelataran. Iya. Terus ini Ustaz, setelah berdiri, kemudian gimana ceritanya sampai mungkin kerjasama atau apa dengan Muhammadiyah sehingga Nah, bisa kebetulan beliau, keluarga besar beliau termasuk orang tua beliau almarhum juga itu aktif di memang Muhammadiyah? dari kecil sudah aktif di Muhammadiyah. Oh, Orang Muhammadiyah. iya, siap. Ini kalau boleh tahu, Ustaz, kegiatan sehari-hari yang ada di masjid? Sholat 5 waktu sudah kita berjalan dari awal dulu sudah 5 waktu. Kalau untuk sholat Jumat itu baru dimulai pekan pertama bulan Ramadan. Ya baru tahun ini? Iya, kalau untuk Jumatan. Nah, tapi kalau untuk kegiatan itu dari dulu-dulu sudah kita Sudah mulai. Di antara kegiatannya kita ada kajian-kajian, ada hari Selasa malam Rabu Nah, itu kajian hadis. kajian hadis. Selasa malam Rabu. Oke. Habis Isya, Mbak Isa. Habis maghrib. Habis maghrib sampai Isya. Oke. Kemudian hari Jumat malam Sabtu Jumat malam Sabtu. itu ada kajian juga ba'da maghrib gitu. Dari maghrib juga, maghrib sampai Isya. Sampai Isya. Kemudian subuh Sabtu Subuh Sabtu. ya kita juga ada kajian ya. Kemudian
Yang terakhir ya kalau yang Jumat malam Sabtu itu kajian akhlak Rasulullah. Apa Rasulullah? Kalau pagi kajian Sabtu, pagi subuh, pada subuh itu ada kajian tafsir, ada juga kajian tarjih Muhammadiyah, bergantian. Ya, ya. Kemudian Sabtu malam Ahad, padat ya. Sabtu malam Ahad ada lagi. Sabtu malam Ahad kajian tauhid. Kajian apa, Ustaz? Kajian tauhid. Tauhid. Kitab tauhid. Oh, jadi jangan anak-anak muda jangan keliaran ya, mending ke sini ya. Iya, sebenarnya kita full. Cuma karena Ramadan libur, masuk Idul Fitri, kita belum mulai. Masih ini rehat dulu sebentar. Rehat dulu sebentar. Kita juga pengen menambah. Gitu. Kita nambah. Dan kita insya Allah mulai bulan depan, insya Allah mulai aktif lagi. Setiap bulan setidaknya ada 1 kali. Setiap bulan itu kita akan undang ustadz-ustadz yang punya nama lah. Mungkin sudah dikenal Ustadz Feli. Oh, masya Allah, itu tunggu dia. Ustadz anak muda lah. Iya. Gitu kan. Ustadz anak muda, kepengen kita setiap bulan itu ada kajian di sini. Amin. Mudah-mudahan bisa terkabul. Iya. Dan juga mungkin kita akan ada nanti ya grand opening-nya masjid ini kan gitu kan. Belum di grand opening malah? Belum. Tapi udah penuh. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngundang Ustadz Adi Hidayat. Gitu. Insyaallah. Amin. Ustadz Adi Hidayat kedekatannya dengan Muhammadiyah. Cukup dekat. Beliau juga pengurus. Mudah-mudahan bisa hadir ya. Bisa kita hadirkan di sini. Betul. Kemudian juga anak-anak sore-sore itu dari tahun pertama itu kita sudah ngaji di sini. Ngaji? Iya, awalnya ba'da maghrib, karena ba'da maghrib banyak kegiatan-kegiatan, akhirnya saya pindahkan ke ba'da asar. Ba'da asar menjelang sampai 5:30. Ini umur berapa, Ustaz? Anak-anak memang anak-anak remaja atau mungkin anak-anak SD, guys. Yang paling banyak. Paling yang ada itu juga anak-anak kelas 1 atau kelas 2 SMP. SMP juga ada. Kita ngaji ya seperti madrasah lah. Gitu kan. Ada namanya MPQ saya buat, Madrasah Pendidikan Al-Quran. Ya, Baitun Nur Darlis Muhammadiyah namanya. Baik. Anak-anak kita lumayan ramai. Santri itu ada sekitar 50 sampai 60-an. Setiap hari? Setiap hari, hampir setiap hari. Gitu. Ramai ya. Kemudian juga kita punya program itu yang lagi ada di pojok situ. Ada Ustadz Hendra, kebetulan beliau punya sanad dalam tahfiz Quran, Quran. Tahun ini programnya 1 tahun beasiswa anak-anak 10 orang. 10 orang. Iya, dari bermacam, ada yang dari Medan, ada dari Gorontalo, ada dari mana? Dari Jambi juga ada. Masya Allah, 10 orang ya? 10 orang semuanya dibiayai. Dibiayai sini, gratis dan nginap di sini, disiapkan penginapan? Ya, ada kamarnya yang disiapkan. Masya Allah. Tapi ada juga yang berkeluarga beliau. Ada juga sudah berkeluarga? Jadi mereka kontrak rumah dekat-dekat sini. Oh. Ada juga yang bujangan, ada yang keluarga. Ada juga yang keluarga ada bawa keluarga ada juga. Jadi memang banyak programnya Ustaz ya. Jadi berusaha kalau bisa dihidupkan. Kita pengennya seperti itu. Bahkan nanti kita akan buat program ba'da zuhur itu ada kajian setiap hari di sini insyaallah. Gitu. Siap. Ini Ustaz, kan ini kita kan banyak dari masyarakat umum kan banyak belum tahu apa sih masalah yang mungkin pernah dihadapi ya dalam mengelola masjid gitu kan. Apakah mungkin dari masyarakat, apa dari jamaah? Mungkin boleh diceritakan Ustaz. Ya, kita di dalam pengelolaan masjid ini ya kendala nggak terlalu banyak sebenarnya. Sebenarnya didukung semua oleh lapisan masyarakat sini. Ya. Gitu. Ya, hanya saja mungkin dikarenakan masjid ini, ya sekarang ini kan banyak masjid-masjid. Gitu. Banyak. Dekat-dekatan pun ada nih. Dekatan pun banyak gitu kan. Jadi jamaah kita kebanyakan adalah musafir. Oh, gitu. Banyak yang dari luar. Iya. Jamaah tetap kita juga ada banyak jamaah tetap kita dan jamaah tetap kita itu ya kalau yang mereka jamaah tetap subuh-subuh itu kelihatan. Oh iya. Itu dapat berapa Ustaz? Jamaah tetap kita itu subuh-subuh itu kelihatan. Tapi kalau jamaah yang tidak tetap ya seperti zuhur, asar, Jumat seperti ini ya. Iya. Siap. Kendalanya hampir tidak ada masalah insya Allah saja. Ya kendalanya ya kita sambil berjalan sambil belajar. Oh iya. Jadi ada sesuatu hal yang
yang kita rasakan ada kekurangannya, pasti akan kita perbaiki. Dan kita juga menerima masukan dari masyarakat, itu apa saja yang bisa biar kami lebih optimal untuk melayani umat. Nah, itu saja. Masjid itu sebenarnya memang itu tugasnya. Karena kita di sini, saya tegaskan kepada kawan-kawan, rekan-rekan semua bahwa ini bukan masjid aku, tapi ini masjid kita. Masjid milik kita bersama ya. Gitu. Masjid milik umat, gitu kan. Kalau masjid ini milik kita dan kita di sini yang mengelola masjid ini, artinya kita ini adalah pelayan, bukan tuan. Gitu. Dan pelayan, itu saya tekankan kepada rekan-rekan semua, pada marbot semua. Ini kan ada marbot, termasuklah mereka bantu-bantu juga, gitu kan, kepada imam semua. Itu saya selalu ingatkan pada kawan semua, ingat kita bukan tuan, tetapi kita adalah pelayan. Iya, gitu. Itu penting. Kita pengennya pengurus masjid seperti itu. Siap. Dan terbuka untuk umum, semuanya terbuka. Ada yang pengen, ada juga yang japritat, boleh dak bikin wawancara dan segala macam. Mau selfie aja boleh. Boleh. Apalagi ada cara yang kalian mau dakwah, mau ambil liputan, malah senang kita ya Ustaz ya. Silakan, terbuka di sini semuanya. Namun kalau untuk membuat kegiatan itu seharusnya jauh-jauh hari ngubungi, kasih tahu dulu, pengurus, jangan dadakan. Kami musyawarahkan, kami pertimbangkan, kalau cocok untuk umat kita buat. Siap. Termasuk kolaborasi Ustaz ya. Iya, termasuk. Ada kegiatan-kegiatan mau asal jauh-jauh hari. Kita musyawarahkan, kita pertimbangkan, cocok, kita buat. Gitu, seperti itu. Siap. Terbuka sekali. Terbuka sekali. Ini saat mungkin sebelum ditutup ya, apa harapan dan pesan-pesan mungkin ya untuk masyarakat dari pengurus masjid lah untuk masyarakat di Kota Jambi khususnya? Ya, kami menginginkan masyarakat menjadikan masjid ini walaupun ada label Muhammadiyah di situ. Tetapi kan ini namanya masjid ini kan punya umat. Kan? Kami pun ingin melayani umat, seluruh lapisan umat. Bukan hanya ternyata dan terbukti alhamdulillah jamaah kita kan dari seluruh lapisan. Bukan orang Muhammadiyah. Bukan kotak-kotakan itu bukan saja. Kotak-kotak seperti itu. Dan memang prinsip di dalam Muhammadiyah kan juga seperti itu. Kita terbuka untuk semua. Kita ini adanya kita ini untuk umat, untuk seluruh umat, bukan untuk bagian-bagian umat. Jangan sampai lah saatnya. Dan masjid ini juga sama-sama lah kita makmurkan masjid, terutama anak-anak muda. Yang kemarin malam 27 Ramadan itu tercatat, sengaja kami catat itu 578. Masya Allah. Peserta itikaf yang 60%-nya anak muda, gitu kan? Dan 60%-nya anak muda. Dari keseluruhan juga sepertinya 60%-nya juga anak-anak muda dari perempuannya. Yang cowok masih kurang nih Ustaz ya? Masih kurang. Tapi sudah lumayan itu sangat gembira sekali itu. Sangat senang sekali anak muda mau ke masjid, mau itikaf pada bulan Ramadan. Siap. Masalah mereka maksimal atau tidak maksimal. Itu sambil jalan lah Ustaz ya. Sambil jalan. Yang penting dia mau datangnya udah senang gitu. Kita pengennya anak muda yuk ke masjid. Kita ramaikan masjid, kita makmurkan masjid. Itu dia tuh. Kalian mau apa? Gitu. Saya maunya gitu. Kalian mau apa? Nanti kita coba ini. Kita akan fasilitasi. Ini masjid kita sama-sama. Untuk anak muda lagi ini kan sudah dikasih kesempatan. Anak muda kita tantang semua anak muda. Difasilitasi. Kalau enggak mau datang, ini malah keterlaluan itu. Kita tantang semua anak muda nih, khususnya anak muda Kota Jambi. Kalian mau apa? Masjid ini. Kita kolaborasikan. Kita semampu kita akan kita wujudkan. Yang penting kita hadir di masjid untuk ngobrol masjid. Penting datang dulu sini lah. Dulu. Baru ngobrol. Siap Ustaz. Ini makasih banyak Ustaz atas kesempatannya. Jadi teman-teman semua kita mulai dari kenali ya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Makanya kita kenali dulu. Masjidnya, datang ke sini, ikut jamaah dulu, nanti ngobrol-ngobrol, ikut kegiatannya, mudah-mudahan dari situ kita makin sayang sama masjid,
makin cinta sama masjid, makin sering ke masjid. Ini untuk introspeksi untuk saya sendiri ini. Karena kita semua kan punya impian. Iya. Punya impian kejayaan umat Islam. Kejayaan umat Islam itu dari berapa sejarah yang sudah terwujud, pasti semuanya berawal dari masjid. Nah, mulai dari masjid dan pemuda. Itu dia catatan. Mulai dari masjid dan pemuda yang menggerakkan pergerakan sehingga Islam itu jaya. Amin, amin. Nah, itu Ustaz, ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Mungkin cukup. Masya Allah. Ya, ini untuk masukan untuk kita semua ya, masyarakat secara umum juga anak muda khususnya. Banyak masjid di sekitar kita, jadi bukan cuma di Baitul Nur Darlis, tapi kalau yang mau sini boleh, di masjid sekitar rumah juga boleh. Yang jelas kebangkitan Islam itu mulai dari pemuda, itu kan? Pemuda. Juga dari masjid. Diawali dari masjid. Nah, Jamaah jadi masjid. sebelum pengen membangun sebelum ingin membangun Indonesia, bangun dulu masjid dulu. Bangun dulu masjid. Aktifkan masjid, ramaikan masjid, makmurkan masjid. Makmurkan masjid. Mudah-mudahan ya kita semua bisa ambil manfaat dari bincang-bincang kita tentang cerita masjid dengan Ustadz Idris. Terima kasih Ustadz sekali lagi. Mohon maaf atas salah-salah. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.